Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda pada pagi hari ini? Kita akan memulai pembelajaran hari ini dengan pembelajaran tematik ya. Dan semoga semuanya tetap semangat untuk belajar bersama walaupun masih di rumah saja. Hari ini kita akan membahas tematik tema yang pertama, subtema yang pertama di pembelajaran keempat, kelima, dan keenam. Kita akan belajar apa saja, di antaranya yaitu nilai tempat bilangan, ungkapan baru, dan kita akan belajar sila kedua dan ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan disiapkan bukunya ya. Oke, masihkah kalian mengingat bunyi sila kedua Pancasila? Kemarin kan kita sudah membahas sila ke-1 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu salah satunya beribadah atau sholat 5 waktu bagi umat Islam. Nah, untuk sila kedua Pancasila, apa yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari? Contohnya yaitu seperti yang sudah kita pelajari juga, kalau ungkapan terima kasih, ungkapan pujian, itu merupakan salah satu contoh penerapan atau cerminan sila kedua Pancasila dalam kehidupan. Dilihat di video kali ini, di situ terdapat gambar Udin dan Mutiara sedang bercakap atau sedang berdialog dengan berbicara yang santun. Kesantunan itu menunjukkan bahwa Udin dan Mutiara itu menjaga kerukunan. Kalau kita berbicaranya sudah santun, insya Allah orang-orang yang mendengarnya juga akan merasa dihargai. Nah, di situ juga contohnya Udin dan Mutiara ramah kepada semua orang. Orang yang ramah akan memiliki banyak teman. Jadi orang yang ramah, berbicaranya santun, itu merupakan juga contoh dari sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini paham ya? Nah, setelah kita tadi tahu sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita akan membahas nilai tempat bilangan. Nah, kita sudah bahas ini di kelas 1, Ustazah akan mengingatnya sedikit hari ini. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Di situ ada susunan balok sebanyak 2. Jadi susunan baloknya masing-masing terdiri dari 10 balok. Ada 2 kelompok balok ya. Itu berarti ada 20-an. Jadi jumlah balok keseluruhan di gambar yang pertama ada 20. Untuk gambar yang kedua, di situ hanya ada 1 balok. Tidak ada kumpulan balok yang lain, hanya ada 1. Jadi merupakan satu satuan. 20 ditambah 1, jumlah semuanya adalah 21. Kesimpulannya atau penjelasannya, 21 terdiri atas 20-an satu satuan. 21 20-an tak ditambah 1 satuan. 21 sama dengan 20 ditambah 1. Dilihat angka 21 paling bawah, angka 1 di tempat satuan dan angka 2 di tempat puluhan. Jadi yang paling belakang dari suatu angka itu menempati tempat satuan ya. Dan di depan satuan itu merupakan tempat puluhan. Jadi nilai tempat bilangannya kalau 2 itu 20-an atau menempati puluhan, kalau 1 di paling belakang menempati tempat satuan. Sampai di sini insya Allah Ananda sudah paham ya, karena ini sudah kita pelajari dan kita ulangi. Nah, yang baru hari ini adalah nilai tempat bilangannya sampai ratusan. Kemarin juga sudah kita bahas sedikit ya. Hari ini saya akan bahas lebih, yaitu coba lihat gambar yang pertama. Di situ ada susunan balok ke atas ya, sebanyak 10 ke samping. Jadi semua jumlah baloknya ada 100. Untuk gambar yang kedua sama dengan gambar sebelumnya yang di atas. Untuk kali ini gambarnya ada 2 susunan balok. Berarti berjumlah 20 balok. Nah, yang terakhir hanya ada 1 balok. Tadi 100 ditambah 20 ditambah 1
maka berjumlah 121. Sekali lagi ya, pengucapannya bukan 121 atau 121, yang benar adalah 121. 121 terdiri dari atas 1 ratusan, 2 puluhan, dan 1 satuan. Bukan 100 ratusan, 20 puluhan, bukan ya, tapi 1 ratusan, 2 puluhan, 1 satuan. 121 sama dengan 1 ratusan ditambah 2 puluhan ditambah 1 satuan. Coba kalian teliti kembali ya, bukan 100 ratusan tapi 1 ratusan. 121 kita lihat tempat bilangannya dari paling belakang. Untuk 1 yang paling belakang, angka 1 ditempati tempat satuan. Nilainya 1. Jadi bedakan nilai tempat sama nilai angkanya ya. Kalau tempatnya satuan, nilainya 1. Untuk angka 2 yang di tengah, angka 2 di tempat puluhan, nilainya 20. Dan yang paling depan, angka 1 di tempat ratusan dan nilainya adalah 100. Kalau di tempat berarti antara satuan, puluhan, dan ratusan. Kalau nilainya biasanya berupa angka, jadi bisa 1. Kalau puluhan 20. Kalau ratusan bisa 100. Jika Ananda belum paham, silahkan diulangi kembali ya penjelasan Ustadzah. Baik, untuk hari ini kita akan membahas beberapa lagi ungkapan baru yang sudah kita pelajari dari yang kemarin. Kemarin kan kita sudah bahas kutu buku, sudah bahas buah tangan, buah hati, bintang lapangan, terus juga sudah membahas rendah hati dan besar kepala. Hari ini kita akan tambah lagi 2 ungkapan baru. Coba kalian baca teks berikut. Kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah. Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Udin menyiram tanaman, Mutiara menyapu halaman. Halaman rumah selalu indah dan rapi. Ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki, ringan tangan. Sebelum Ustadzah bahas ungkapan barunya, kira-kira di sini ada nggak contoh penerapan dari sila ketiga Pancasila? Ada ya, yaitu salah satunya tugas rumah dilakukan dengan cara bekerja sama. Apa bunyi sila ketiga? Yaitu Persatuan Indonesia. Jadi salah satunya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah bekerja sama dalam melaksanakan tugas di rumah. Bukan tugas sekolah ya, tapi tugas rumah. Nah, sekarang dari bacaan tersebut juga, apakah ada ungkapan baru yang akan kita pelajari hari ini? Ada ya, yang paling bawah yaitu cepat kaki, ringan tangan. Adakah Ananda yang sudah tahu arti dari cepat kaki, ringan tangan? Maksud dari cepat kaki, ringan tangan yaitu orang yang rajin bekerja. Jadi orang yang rajin bekerja bisa kita beri ungkapan bahwa orang tersebut cepat kaki, ringan tangan. Bukan berarti tangannya ringan ya, tapi itu adalah sebuah ungkapan yang artinya adalah rajin bekerja. Paham ya? Nah, sekarang Ustadzah punya kalimat. Di sini ada bacaan, masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi pertengkaran. Kira-kira adakah ungkapan baru yang kita belum tahu? Ya, di situ ada ungkapan kepala dingin. Maksudnya kepala dingin apa ya? Maksudnya kepalanya dingin atau dinginnya sampai ke kepala? Bukan itu ya. Jadi artinya kepala dingin yaitu tenang.
Masalah harus diselesaikan dengan tenang agar tidak terjadi pertengkaran. Jadi kalau seumpamanya kalian ada masalah dengan temannya, silahkan diselesaikan dengan tenang. Bagaimana? Ditanya, kenapa? Ya, supaya tahu, oh karena ini. Jadi tidak ada atau tidak terjadi pertengkaran. Sampai di sini paham? Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan, dan jika ada yang bingung boleh diulang lagi ya penjelasan Ustazah dalam video ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.